Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya, masih pada bab fadilatu bismillahirrahmanirrahim, yaitu tentang keutamaan basmalah. Dan kali ini kita menginjak pada hadis yang ke-6 pada al-babul tsalis ini, dan juga nanti kita bahas juga hadis yang ke-7. Nah, sebelum itu mari kita baca Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada muallif, yaitu Al-Imam As-Suyuti, wa ila hadratnya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila Al-Imam As-Suyuti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, seperti biasa mari kita salin makna, kita terjemahkan makna tiap masing-masing hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, zayyana menghiasi as-sama'a langit, bil kawakibi dengan bintang-bintang, wa zayyana al-malaikah, wa zayyana dan menghiasi al-malaikata para malaikat, bi Jibril dengan malaikat Jibril, wa zayyanal jannata dan menghiasi surga dengan apa? Bil huri, dengan bidadari, wal qusuri dan kerajaan, wa zayyanal anbiya dan menghiasi para nabi dengan siapa? Bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menghiasi para nabi bi Muhammadin dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyama dan menghiasi hari-hari dengan apa? Dengan biyaumil jum'ati, dengan hari Jumat. Wa zayyanal layali dan menghiasi malam-malam, bilailatul qadri dengan lailatul qadar. Wa zayyana syuhura dan menghiasi bulan-bulan dengan apa? Bisyahri Ramadan, dengan bulan Ramadan. Wa zayyanal masajid dan menghiasi masjid-masjid dengan apa? Bil ka'bati, dengan Ka'bah. Wa zayyanal kutuba dan menghiasi kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, bil Qur'ani dengan Al-Qur'an. Dan selanjutnya wa zayyanal Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi Quran bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bagaimana pada setiap sesuatu itu ada di antaranya yang paling istimewa sehingga ia menjadi perhiasan di antara sesuatu lainnya. Kalau kita perhatikan dalam hadis ini, kita lihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tergolong malaikat juga, tapi beliau, malaikat Jibril ini sebagai hiasan atau menghiasi malaikat-malaikat yang lain. Nah, kita lihat juga yang kedua. Selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain statusnya sama, statusnya sebagai nabi, statusnya sebagai rasul. Tapi beliau itu sebagai perhiasan, atau yang statusnya beliau yang menghiasi nabi-nabi dan para rasul yang lain. Begitu juga hari-hari, sama, ada hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Kamis ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi di antara hari-hari tersebut ada satu hari yang menghiasi hari-hari yang lain, yaitu hari Jumat. Begitu juga bulan, yaitu dihiasi dengan bulan Ramadan, masjid-masjid dihiasi dengan Ka'bah,
kemudian kitab-kitab samawi juga dihiasi dengan Al-Quran, dan Al-Quran juga yang menjadi perhiasan yang menghiasi Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya kenapa di antara sesuatu tersebut, di antara para nabi ada satu nabi yang menghiasi nabi-nabi yang lain, ada satu hari yang menghiasi hari-hari yang lain, ada satu kitab suci yang menghiasi kitab-kitab yang lain. Tidak lain itu adalah karena adanya keistimewaan yang ada di dalam perkara tersebut. Statusnya sama tapi dia istimewa. Sehingga menjadi perhiasan di antara sama-sama golongannya, Begitu juga bismillah, artinya apa? Artinya di sini menunjukkan bahwasannya di situ ada keistimewaan atau ada keagungan dalam lafadz basmalah, sehingga lafadz basmalah ini atau kalimat basmalah ini menjadi perhiasan atas Al-Quran. Begitu juga Nabi Muhammad, karena keistimewaan Nabi Muhammad sehingga beliau menjadi perhiasan di antara para nabi. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan, bisa memetik hikmah bahwasannya setiap orang di antara kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW statusnya sama. Saya dengan kalian, misalkan kalian dengan teman-teman kalian, kalian dengan tetangga-tetangga kalian. Kalau kita lihat secara fisik ya sama, kita terbentuk dari jasad dan ruh, kan seperti itu, terbentuk dari jasad dan ruh. Tapi kenapa kalau kita perhatikan itu derajat antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda, kesuksesan antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda, kecerdasan, kepandaian, kealiman antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Kenapa demikian? Ya karena di dalam diri orang tersebut terdapat suatu keistimewaan sehingga dia punya kedudukan baik di sisi manusia atau di sisi Allah, dan sehingga dia bisa menjadi perhiasan atau menghiasi orang-orang sekelilingnya, bisa menghiasi keluarganya. Makanya dari sini kita juga bisa mengambil hikmah tersebut. Jadi kalau kita ingin menginginkan agar kita menjadi perhiasan dalam arti bisa membanggakan, mengharumkan nama baik keluarga, nama baik orang tua, ya salah satunya jalan kita harus punya keistimewaan tertentu, harus punya kelebihan, harus ada nilai-nilai positif yang ada dalam diri kita, sebagaimana juga dalam lafadz basmalah. Baik, saya kira itu yang perlu diperhatikan dan perlu kita petik dari hadis yang pertama ini. Dan selanjutnya ini hadis yang terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Apa pahalanya? Apa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kutibasmuhu, kutibat ditulis, ismuhu namanya, minal abrari, tergolong orang-orang yang baik, wabari'a, dan terbebas, minal kufri, dari kekufuran, wan nifaqi, dan kemunafikan. Karena apa? Karena setiap orang yang mengucapkan mengucapkan kalimat basmalah ini, bismillahirrahmanirrahim. Kalimat basmalah ini kan sejatinya dia menyadarkan kita bahwasanya setiap upaya, setiap langkah, setiap tindakan yang kita lakukan dengan mengucapkan basmalah itu menyadarkan bahwa kita tidak akan sampai pada sesuatu yang kita inginkan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya melakukan kegiatan ini. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
saya belajar. Begitu juga seterusnya. Artinya apa? Artinya kita sadar betul. Kita sadar betul bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan melainkan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua itu harus kita lakukan dengan usaha juga, harus ada upaya, harus ada action. Tapi kita harus sadar dalam upaya kita itu, di situ kita bisa berhasil ketika Allah memberikan pertolongan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari dua hadis yang kita kaji pada pagi hari ini, dan bisa memberi manfaat dan kita amalkan, dan kita bisa mengamalkannya di setiap kegiatan yang kita lakukan. Saya kira itu saja. Sekian dari saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.